Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah perbandingan. Perbandingan itu ada yang perbandingan senilai, ada yang perbandingan berbalik nilai. Senilai itu apa? Senilai itu jika ada dua satuan, jika salah satu satuannya itu naik, maka satuan yang lain ikut naik. Yang satu turun, maka yang lain ikut turun. Sebaliknya kalau berbalik nilai, itu yang satu satuannya naik, justru yang satu turun. Kalau yang satu turun, maka yang satu naik. Di papan tulis sudah ada dua contoh soal. Ini yang pertama, saya ambilkan contoh perbandingan yang berbalik nilai. Kemudian yang kedua nanti itu contoh perbandingan senilai. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Contoh yang pertama, 25 pekerja menyelesaikan pekerjaan selama 54 hari jika dikerjakan oleh 18 orang. Berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, jadi secara logika, kalau pekerjaannya itu 25, selesai 54 hari. Kalau pekerjaannya itu 18, nah, karena lebih sedikit, kira-kira lebih lama atau lebih cepat selesainya kalau pekerjaannya yang kerja hanya sedikit. Secara logika pasti akan lebih lama karena pekerja 25 saja 54 hari. Bagaimana kalau hanya 18 orang? Pasti harus lebih dari 54 hari. Nah, ini contoh perbandingan berbalik nilai. Cara pengerjaannya bisa teman-teman perhatikan. Nah, kita pelan-pelan saja. Kita tulis dulu pekerja. Awalnya pekerjanya ada 25. Kita tulis 25. Nah, 25 orang memerlukan waktu 54 hari. 54. Kemudian pekerjanya 18 orang. Waktunya berapa? Belum tahu kan? Nah, pekerjanya semakin sedikit, waktunya pasti semakin banyak. Ini berbalik nilai. Nah, perbandingannya yang satu turun, yang satu naik. Maka kita tulis perbandingan 25 per 18 sama dengan X per 54. Nah, begitu. Kemudian kita sederhanakan. Yang bisa sederhanakan, bawah-bawah bisa, atas bawah bisa. Jadi jangan silang ya. Kalau silang itu nanti kali. 54 dengan 18. Sini 1, sini 3. Sudah nggak ada yang bisa sederhanakan lagi. 1 kali X, X. 25 kali 3, 75. Oh, ternyata kalau 18 pekerja selesai waktunya adalah 75 hari. Nah, itu contoh kalau perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingannya yang satu ke bawah 25 per 18, yang satu dibalik, bukan 54 per X tapi X per 54. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai contohnya, roda sepeda menempuh jarak 20 meter setelah berputar 18 kali. Berarti kita tulis putarannya 18. Nah, jaraknya berapa? 27. Jika roda berputar 12 kali, sini 12,
Jaraknya berapa? Belum tahu, X. Nah, ini contoh yang senilai. Jadi kalau putarannya semakin sedikit, pasti nanti jaraknya juga harus sedikit, harus kurang dari 27 nih. Maka perbandingannya, nah kalau ini turun ini namanya senilai. 18 per 12 sama dengan 27 per X. Sederhanakan yang bisa sederhanakan. Atas bawah boleh, kiri kanan boleh. Atas bawah bagi 6 semua. Sini 3. Yang bawah 2. Kemudian 3 dengan 27 bagi 3 semua. Sini 1, sini 9. Sudah nggak ada yang bisa disederhanakan lagi. 1 kali X, X. 2 kali 9, 18. Oh, berarti jaraknya yang ditempuh kalau putarannya 12 kali, jaraknya adalah 18 meter. Nah, ini contoh sederhana tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang pertama tadi berbalik nilai, yang kedua ini senilai. Bisa diperhatikan perbedaan cara pengerjaannya. Ini berbalik nilai ya, kebalikan, ini senilai. Jadi kalau mau turun semua, kalau naik semua. Kalau mau naik berarti perbandingannya 12 per 18 sama dengan X per 27. Begitu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.